Beralih ke informasi lainnya, saudara, sidang dugaan korupsi di Kementerian Pertanian kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan pada sidang sebelumnya. Syahrul Yassin Limpo dan dua anak buahnya akan membacakan eksepsi atau nota keberatan masing-masing di hadapan majelis hakim. Syahrul Yassin Limpo didakwa untuk kasus pemerasan dan gratifikasi bersama anak buahnya, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta. Sejak Oktober 2023 lalu, Syahrul telah menjadi tersangka KPK atas dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Syahrul diduga menerima gratifikasi total senilai 44,5 miliar rupiah. Sedangkan eksepsi harusnya digelar pada pekan lalu, tapi ditunda karena Ketua Majelis Hakim sakit. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nanda Aprilia. Nanda, ada informasi poin-poin apa saja yang akan disampaikan Syahrul Yassin Limpo dalam eksepsinya hari ini? Setidaknya ada 2 poin yang kami kutip berdasarkan di sidang kemarin yang nyatanya untuk sidang kemarin eksepsinya memang tidak jadi. Ini disampaikan oleh kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Qaudubun, bahwa eksepsi yang akan dibacakan setidaknya yang pertama adalah mematahkan dakwaan yang diajukan atau dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidang perdananya beberapa waktu belakangan kemarin. Yang dimana poin pertama, di sidang perdana ini disebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo khususnya menerima uang senilai 44,5 miliar rupiah yang dimana ini nyatanya tidak benar. Artinya memang ada selisih di mana menurut pernyataan dari kuasa hukum dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo, pada saat terdakwa atau klien ini diperiksa oleh KPK, ia dinyatakan menerima uang senilai 13,9 miliar rupiah. Namun dalam dakwaan ini berbeda. Ditambah ini juga akan dijelaskan nanti terkait dengan nominal ini di eksepsi. Ini menjadi salah satu poin yang akan dibacakan nanti. Dan untuk poin yang kedua, kalau menurut dari kuasa hukum juga nanti akan membacakan sebenarnya dari polemik yang menyeret kuasa hukum ini yaitu Syahrul Yassin Limpo, ini sebenarnya ada persoalan politik di dalamnya, yang dimana kalau ia menjabarkan sebenarnya kliennya Syahrul Yassin Limpo dalam track recordnya atau rekam jejaknya selama berpuluh-puluh tahun menjadi pejabat negara, dimulai dari di Provinsi Makassar kita tahu ia pernah menjabat sebagai lurah, bupati, wakil gubernur hingga gubernur, sampai dengan saat ini menjabat ketika kasus ini bergulir pada saat itu menjadi Menteri Pertanian. Ia tidak melihat di Makassar ini tidak ada rekam jejak kotor, artinya tidak ada terkait dengan hal ini. Artinya melihat di sini ada persoalan politik yang nanti juga akan dijabarkan atau dipaparkan di poin eksepsi. Setidaknya 2 poin eksepsi tersebut sudah diberikan kisi-kisinya di beberapa waktu belakangan hari ini atau waktu kemarin di sidang-sidang sebelumnya. Dan kita nantikan nanti Radi untuk pembacaan eksepsi karena hari ini akan sesuai dengan jadwal bahwa sidang eksepsi akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di ruang Profesor M. Hatta pada pukul 10 nanti, yang juga akan turut dihadiri oleh 2 tangan kanannya yakni Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta yang saat ini juga sebagai terdakwa. Nah Radi, kalau kita bisa mengulik kembali terkait dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada beberapa waktu lalu khususnya di persidangan, bahwa ia didakwa memeras pegawainya sendiri dengan total mencapai 44,5 miliar rupiah selama ia menjabat sebagai Menteri Pertanian yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Kemudian ia teknisnya seperti apa ini juga dijabarkan. Syahrul Yassin Limpo mengumpulkan sebanyak 4 staf khusus yang ia percaya, salah satunya atau beberapa di antaranya ada tangan kanannya di sini yakni Kasdi Subagiono yang menjabat sebagai Sekjen Kementan dan juga Muhammad Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai petinggi yakni di bidang Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan pada saat itu. Dan ini kemudian mereka dimintai untuk melakukan pengumpulan uang atau patungan dari semua pejabat eselon 1 di Kementan. Dan
Masing-masing ini dibintai jatah sebesar 20% menurut dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yakni dari sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan yang harus disetorkan kepada Syahrul Yassin Limpo. Jadi masing-masing ini kalau menurut dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, bila pihak yang dimintai persenan ini tidak memenuhi, ada hal yang bisa ia terima ataupun di sini bisa dibilang sebagai ancaman. Jadi artinya kalau tidak memenuhi tuntutan tersebut ataupun persenan tersebut, ia bisa terancam tidak berada di tugasnya atau dipindahkan tugasnya, bahkan yang terparahnya adalah berhentikan. Jadi dakwaan-dakwaan itu yang kita dengar di sidang perdana kemarin, artinya kita akan mendengar bagaimana penjelasan atau nota pembelaan yang akan dibacakan oleh masing-masing terdakwa hari ini, karena tidak hanya Syahrul Yassin Limpo saja, nanti kita akan mendengar dari 2 eksepsi yang akan dibacakan oleh 2 terdakwa, yakni Kasih Subagiono dan juga Muhammad Atta, yakni tangan kanan dari Syahrul Yassin Limpo. Kita nantikan pada pukul 10 pagi nanti, Radi. Baik, pukul 10 nanti eksepsi akan dibacakan Syahrul Yassin Limpo di depan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita nantikan bersama. Terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Pengadilan